Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu pandi nabi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, sumber pertolonganku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah pengharapanku, Tuhan. Na 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 na, na 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 na. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Oh, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang baik, Dia adalah God of Wonders, Allah yang berkuasa. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengucap syukur, karena Dia adalah Allah yang ajaib. Dalam segala hal mengucap syukur, bukan karena segala hal, tapi mengucap syukur kepada Tuhan yang ajaib, God of Wonders. Nah, pagi hari ini saya ajak saudara merenungkan Injil Yohanes pasal yang keempat. Di situ kita melihat kisah mengenai seorang wanita Samaria. Nah, kita akan baca mulai ayat yang keempat saja. Dikatakan, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Dijelaskan di sini dalam kurung sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah."
Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Nah, sampai di sini dulu aja pembacaan kita. Saudara sekalian, di sini kita melihat perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini di daerah Samaria. Sejak pecahnya kerajaan Israel pada zaman setelah Salomo, maka Israel terpisah menjadi dua, utara dan selatan. Nah, yang utara inilah yang kemudian beribu kotakan Samaria, dan sampai seterusnya kemudian dikenal sebagai Samaria, Samaritan. Sedangkan Israel yang di selatan itu kemudian dikenal sebagai Yahudi, karena mereka adalah suku Yehuda dan Benyamin yang berlokasi dan beribu kotakan Yerusalem. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus ini berada di wilayah Samaria dan Dia duduk di tepi sebuah sumur, dan kemudian datang seorang perempuan yang hendak menimba air. Kita akan belajar bagaimanakah kehidupan orang yang tahu bersyukur tersebut. Ya. Karena apa? Wanita ini orang Samaria. Dia tidak tahu mengau, tidak mengenal apa-apa, bahkan apa yang dia lakukan dalam ibadah dan sebagainya, termasuk kehidupan pribadinya, itu tidak seperti yang diharapkan. Tadi kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bagaimana orang-orang Samaria itu beribadah di gunung mereka, di daerah Samaria, yaitu daerah Shechem di sana. Di situ ada gunung Ebal, Gerizim. Sedangkan orang Israel beribadah di Yerusalem, karena di Yerusalem ada Bait Allah. Di situ ada gunung Sion dan sebagainya. Nah, sebetulnya wanita Samaria ini mempunyai persepsi yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat bagaimanakah orang yang tahu bersyukur itu. Kita baca dulu lanjutnya, kita lihat apa yang terjadi sebetulnya dengan si wanita ini, ya. Nah, tadi kita sudah berhenti sampai ayat yang ke-26. Nah, sekarang kita akan lanjut ayat yang ke-28 sekarang. Dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, ini yang terjadi. Setelah perjumpaan dengan Yesus itu, maka perempuan Samaria ini meninggalkan tempayannya. Yang seharusnya tempayan itu dia pakai
untuk mengambil air. Dan tujuan dia datang ke perigi atau sumur itu adalah untuk mengambil air. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, ditinggal begitu saja, dan dia kembali ke wilayahnya, yaitu daerah pemukiman orang-orang Samaria yang ada di situ, dengan orang-orang tetangganya dan di kota tersebut, ya. Dan kemudian menyampaikan berita gembira bahwa dia sudah berjumpa dengan Mesias. Nah, kita lihat ayat yang ke-39 sekarang. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, saudara sekalian, inilah hasilnya. Orang yang tahu bersyukur, dia akan bisa menjadi berkat untuk orang yang lain. Perempuan Samaria ini sebetulnya dari awalnya dia nobody, bukan siapa-siapa. Bahkan orang yang punya banyak masalah dengan kehidupan pribadinya. Dan itu disingkapkan oleh Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan, mari panggil suamimu. Dan dia mengakui bahwa dia tidak punya suami. Dan Tuhan Yesus langsung mengatakan, memang kau tidak punya, tapi kau sudah ada 5 laki-laki. Ya, tidak dijelaskan apakah dia ini seorang perempuan yang kehidupannya tidak benar, atau bagaimana, atau seorang yang kawin cerai dan seterusnya, tidak dijelaskan detail. Tapi yang jelas adalah kehidupannya, khususnya kehidupan pribadinya, bermasalah. Tetapi ketika dia berjumpa Yesus, masalahnya tersebut diberesi oleh Yesus. Dan dia mengalami pemulihan dari Yesus. Nah, setelah dia mengalami pemulihan itu, maka kemudian dia bersukacita sedemikian gembiranya, dan dia tidak bisa tinggal diam. Dia memberitakan kepada orang-orang yang lain, yang tentunya orang-orang ini sudah tahu bagaimana wanita Samaria ini. Itulah sebabnya bisa dikatakan bahwa wanita ini sebetulnya adalah seorang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat waktu itu. Kenapa dia datang tengah hari untuk mengambil air, supaya tidak ketemu dengan orang yang lain. Pada jam-jam sepi, dia datang mengambil air. Tapi hari itu, dia berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus ini mendatangkan mujizat Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita selalu belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Wanita ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur,
dia berangkat, tidak peduli bagaimanapun kesan orang-orang dan sebagainya, pokoknya dia memberitakan mengenai juru selamat itu. Itulah sebabnya tadi di dalam ayat yang terakhir, orang-orang Samaria itu mengatakan, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sudah mendengar dia dan kami tahu, kami berjumpa sendiri dengan dia, Sang Juru Selamat dunia. Yesus adalah Juru Selamat dunia. Apa dan bagaimana dengan Yesus? Itu bukan masalah kita. Entah dia itu seorang yang istimewa atau apapun atau gimana, itu bukan urusan kita. Sepanjang sejarah gereja, kepribadian Yesus ini menjadi topik yang diperdebatkan sana-sini. Bagaimana mungkin dia itu manusia, sekaligus Allah. Oh, mungkin separuh-separuh, dan sebagainya. Itu bukan urusan kita. Kita cuma menerima saja pernyataan Allah yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah Juru Selamat. Sudah, itu yang kita pegang. Tidak perlu dikutak-kutik lagi. Oh, Yesus mungkin penyelamatnya bukan Yesus tapi Tuhannya. Nah, ini kita ini cuma sampai di sini loh, otaknya itu sampai di sini. Mau memahami sesuatu yang melampaui sampai ke surga, tidak mungkin. Nanti saja kalau kita sampai surga baru kita akan bisa mengerti. Oh, itu tah Yesus itu begini. Oh, ini tah yang kemudian disebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini tah. Kita tidak akan bisa mengerti. Oleh karena itu tetap pegang dan percaya bahwa Yesus Juru Selamat dunia. Seperti orang Samaria ini, dia tidak banyak tanya macam-macam. Berjumpa Yesus, mendengar sendiri dari Yesus, mereka percaya. Begitu juga kita. Only believe, hanya percaya. Yesus adalah Tuhan dan dia adalah Juru Selamat dunia. Titik. Baik, ini semua karena hati yang tahu bersyukur. Kalau wanita ini seorang yang tidak tahu bersyukur, mungkin dia akan dengan egois, biarin orang lain. Mereka juga nggak nganggap saya kok. Saya harus menghindari banyak orang sampai ngambil air tengah hari dan sebagainya. Tapi karena dia melimpah dengan syukur, dia beritakan kabar gembira mengenai Mesias itu, yaitu Yesus. Nah, saudara sekalian, orang yang tahu bersyukur itu adalah orang yang fokusnya kepada Yesus. Ya. Coba kita baca tadi di dalam ayat yang ke-28 tadi. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota. Ini suatu perilaku atau tindakan yang enggak lazim. Wanita tadi datang untuk ngambil air, bawa tempayan kosong. Belum dapat air dan sebagainya, gara-gara ketemu Yesus, ditinggal semua. Pergi untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Dan hasilnya banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Saudara sekalian, orang yang tahu bersyukur fokusnya hanyalah kepada Yesus, bukan kepada yang lain-lain. Ketika kita memfokuskan pandangan kita hanya kepada yang lain-lain, bukan kepada Yesus, maka tidak heran kita akan kehilangan
momen untuk mengucap syukur. Itulah sebabnya mengucap syukur itu memang tidak segampang yang diutarakan, karena itu perlu fokus kepada Yesus. Kebanyakan kita lebih fokus kepada masalah kita di sekeliling kita ini daripada kepada Yesus. Itulah sebabnya sulit untuk bersyukur. Yang muncul apa? Sungut-sungut lah, gerundel dan sebagainya, kecewa dan macam-macam. Tapi kalau kita fokusnya kepada Yesus, kita akan bisa bersyukur. Nah, untuk bisa fokus kepada Yesus, maka kita harus selalu terbuka di hadapan Yesus. Coba lihat wanita tadi itu ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, dia datang bertemu dengan Yesus dan kemudian mulai berdiskusi dengan Yesus dalam ayat 9. Dan dalam ayat yang ke-10, Tuhan Yesus katakan begini tadi. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus katakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup itu. Jadi, memahami karunia Allah, dan kemudian mengenal siapa dia yang berkata, berilah aku minum itu. Apa yang dilakukan si wanita ini? Dia katakan dalam ayat yang ke-11, Tuhan, memang engkau tidak punya apa-apa. Dan ayat 12 dikatakan, apakah engkau lebih besar dari Yakub? Ya. Tetapi di dalam ayat yang ke-15, wanita ini membuka hatinya dan katakan, Tuhan, berikanlah aku air itu. Nah, saat itu Yesus mulai bergerak. Karena wanita ini membuka hati kepada Yesus. Oleh karena itu, mari saudara sekalian, saat ini kita selalu terbuka kepada Yesus dan fokusnya kepada Yesus, maka kita akan hidup di dalam kehidupan yang tahu bersyukur tersebut. Dan kita akan melihat mujizat-mujizat Allah terjadi. Seperti wanita ini, dia boleh mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Dan bisa menjadi berkat untuk orang yang lain. Mari selalu fokus kepada Yesus dan terbuka di hadapannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Berkat-Mu untuk setiap orang yang mengikuti live streaming ini. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami sehat, diberkati berkelimpahan, dan memuliakan nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, amin.